Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar terkait dengan sistem koordinat Kartesius. Misal dari pembelajaran ini kalian menemukan kendala atau kesulitan, silahkan bisa menghubungi Ustadz. Untuk IG bisa lewat Zafar bin Rifandi atau email zafarmat10@gmail.com atau silahkan bisa mengkomentari di akun YouTube Ustadz Zafarmat. Oke, kita langsung aja belajar sistem terkait dengan koordinat Kartesius. Untuk apa sih Ustadz, untuk apa sistem koordinat Kartesius? Mungkin itu ada dalam benak pikiran kalian ya. Tentunya kalian sudah tahu kalau matematika itu ilmu dasar yang sering kita gunakan dalam kehidupan. Ini salah satunya untuk menentukan suatu letak benda, itu kita bisa pelajari melalui sistem koordinat Kartesius ini. Karena itu, perlunya kita belajar sistem koordinat Kartesius ini untuk menentukan titik letak suatu benda atau titik letak suatu daerah itu yang menggunakan sistem koordinat Kartesius ini. Oke. Kalau kita mau membicarakan terkait dengan sistem koordinat Kartesius, tentunya kita akan belajar terkait dengan suatu bidang. Ya, koordinat Kartesius itu selalu identik dengan bidang koordinat ya. Nah, kita tahu suatu bidang itu akan muncul, akan bisa kita temukan tentunya kalau ada perpotongan dari dimensi 1. Nah, dimensi satunya itu apa, Ustadz? Dimensi satunya ya garis ini, nah. Garis, kalau yang garis tegak ini kan kita kenal sebagai garis vertikal, kalau garis horizontal ini kita kenal sebagai apa itu? Garis yang mendatar ini ya. Yang merah ini adalah namanya garis horizontal, kalau yang biru itu namanya garis vertikal. Yang tidur itu horizontal, yang berdiri itu vertikal. Itu ya. Dan kita tahu kalau garis horizontal itu selalu identik dengan nama sumbu X ya. Sumbu X. Ustaz, kalau mau dikasih ini apa itu nama yang lain silahkan. Tapi kalau kita ke suatu aplikasi pastinya garis mendatar itu selalu identik dengan sumbu X, kemudian garis vertikalnya itu akan identik dengan nama sumbu Y. Nah, tentunya kita tahu kalau perpotongan dari dua garis yang saling tegak lurus itu pastinya titik potong itu selalu akan bernilai 0, yang sering kita sebut sebagai titik pusat ya. Titik pusat. Oke. Ini titik pusatnya. Terus titik-titik yang lain seperti gimana Ustadz gitu. Nah, ini ya. Nah, ini Ustadz sudah bantu dengan apa itu bidangnya Ustadz buat kotak-kotak ini supaya kita tidak terlalu susah menentukan jarak apa itu titik-titik yang lain, sehingga kita tahu kalau 0 ke kanan pada sumbu X itu pasti positif, kalau 0 ke kiri itu pasti negatif gitu ya. Nah, kalau 0 ke atas itu kita sudah tahu kalau pasti positif, kalau 0 ke bawah itu pasti negatif gitu ya. Oke, oh ya, di sumbu X, setiap titik yang ada di sumbu X itu kalau di koordinat Kartesius kita kenalnya sebagai absis ya. Di sini bisa kalian lihat namanya absis. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di X, apa itu negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 ini kita menyebutkannya itu absis. Kemudian kalau yang semua titik yang ada di sumbu Y itu dia dinamakan ordinat namanya. Di sini ya, ordinat.
Jadi yang titik-titik yang ada di sumbu Y itu kita sebut sebagai ordinat. Penulisan kalau koordinat kartesius itu pasti diawali oleh absis, ordinat atau x, y. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Contohnya ini ada titik A. Nah, penulisan koordinat titik A itu dalam kurung 4,3. Nah, ini mengisyaratkan berarti titiknya itu berada sejauh 4 di sumbu X ya. Ini kan 1, 2, 3, 4 di sumbu X, kemudian sejauh 3 di sumbu Y. 1, 2, 3. Oke. Benar kan? Nah, berarti penulisan koordinat titik A itu 4,3. Oke. Kalau di titik lain Ustadz, nah, contohnya di titik B nih. Nah, berapa koordinatnya? Kira-kira berapa yuk? Pasti kalian tahulah. Ini cukup mudah. Utamakan kita lihat sumbu X terlebih dahulu. Oh, sumbu X-nya itu terletak di negatif 4, Ustaz. Berarti untuk koordinat kartesiusnya adalah negatif 4, berapa? Di sumbu Y sejauh 1. Berarti negatif 4, 1. Maaf ya, ini tulisannya Ustadz jelek karena menggunakan mouse pointer. Tolong dimaklumi. Contoh lain Ustadz, contoh lain. Oke, Ustadz sudah berikan kalau di titik C itu Ustadz kira-kira koordinatnya berapa? Oke, kita lihat lagi. Kira-kira di X itu sejauh berapa? Nah, kalau kita lihat ternyata untuk X-nya itu sejauh negatif 5. Dan untuk Y-nya itu sejauh negatif 2. Berarti kalau kita tuliskan titik koordinatnya, berarti dalam kurung karena sejauh 5 di sebelah kiri, berarti penulisannya untuk absisnya itu adalah negatif 5, negatif 2. Oke. Gitu ya. Oke, contoh terakhir ini ya. Contoh terakhir. Nah, ini kan biar setiap bidang ini ada contohnya ya. Ustadz berikan contoh masing-masing. Ada di sini, B di sini, C di sini, D di sini. Berarti kalau di D kira-kira berapa titik koordinatnya? Kalau kita lihat itu kan D ini terletak sejauh 3 di sumbu X, sejauh negatif 3 di sumbu Y. Berarti kalau kita tuliskan titik koordinatnya itu berarti 3, tulisannya jelek ya, negatif 3. Oh, besar sekali. Oke, gitu ya. Itu terkait dengan penulisan titik koordinat kartesius. Nah, kalau kita lihat dari bidang ini, bidang koordinat yang dihasilkan dari dua garis yang saling tegak lurus ini, tentunya kita tahu ada 4 wilayah. Nah, 4 wilayah itu kita sering kenal dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti kalau dari gambar kita bisa merumuskan bahwasannya kalau di kuadran 1 itu X dan Y-nya pasti positif. Ya. Nah, kan di sini positif, X-nya pasti positif karena di sebelah kanan 0 dan Y-nya selalu positif karena di atas 0. Nah, kalau di kuadran 2 itu untuk X-nya selalu negatif ya, karena di sebelah kiri 0, kemudian untuk Y-nya dia tetap masih positif ya, karena masih di atas 0. Kalau di kuadran 3, kedua-duanya negatif, karena kalau di kuadran 3 itu kan wilayahnya, kalau di X itu sebelah kirinya 0, kalau di Y itu bawahnya 0.
Nah, sedangkan kalau di kuadran 4 itu X-nya positif, sedangkan Y-nya negatif ya. Nah, ini kita bisa lihat karena wilayah kuadran 4 itu di sini. Kalau kita simpulkan seperti ini ya. Nah, di kuadran 1 positif positif, kuadran 2 negatif positif, kuadran 3 negatif negatif, kuadran 4 positif dan negatif. Mungkin itu saja perkenalan singkat ya terkait dengan sistem koordinat kartesius atau bidang koordinat kartesius, dan terkait dengan penulisan, kemudian kita mengenal absis itu yang mana. Ini ya, diingat lagi, absis itu semua titik yang ada di X, kalau yang ordinat itu semua titik yang ada di Y. Kalau di atasnya 0 itu positif untuk Y, kalau di bawahnya 0 itu negatif untuk Y. Kalau di sebelah kanannya 0 itu pasti positif untuk X, kalau di sebelah kirinya 0 itu pasti negatif untuk X. Itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Kalau misal masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan menghubungi Ustadz. Kalau melalui 3 akun ini ya, IG, email atau YouTube. Kalau memang kalian ada waktu yang sekiranya bisa menyempatkan diri untuk bertatap muka langsung dengan Ustadz, dipersilahkan. Silahkan menghubungi Ustadz secara langsung. Kita akan diskusikan bersama. Itu saja mungkin dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk belajar, terus belajar. Ustadz saya nggak bisa, nggak ada kata nggak bisa. Nama yang ada itu belum bisa. Ya, kalau untuk bisa gimana Ustadz? Ya belajar terus ya. Kalau belajar terus insya Allah bisa. Kata-kata belum bisa itu akan terhapus kalau misal kita terus belajar, terus mendalami apa yang belum kita ketahui. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.